Jangan berhenti di kelas 2 SMP atau di kelas 2 SMA. Usahakan tamat SMA. Karena yang mereka inginkan adalah anak mereka ini loh. Mereka mementingkan anak mereka ini, bukan anak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lo ya. Hai teman-teman semuanya, selamat malam, selamat datang di keluarga Yens Bahagia. Oke teman-teman, jadi hari ini hari Minggu aku nggak bikin video masak. Kemarin di salah satu video ada aku lihat penontonnya itu di umur 13 sampai 17 tahun, walaupun cuman 5,1%-nya. Aku nggak mau mengabaikan mereka umur 13 sampai 17 ini. Jadi ada yang ingin aku bahas dengan kalian ya adik-adik ya, yang umurnya 13 sampai 17 tahun. Ya mungkin video kali ini yang berumur lebih dari 17 tahun boleh skip dulu ya videonya ya, karena ini aku bikin video ini khusus buat adik-adik yang berumur 13 sampai 17 tahun ya, karena menurut aku ini penting banget aku kasih tahu buat kalian ya. Nah, yang pertama buat adik-adik aku yang umurnya 13 sampai 17 tahun yang nonton video aku mau kasih tahu yang pertama. Yang pertama itu fokus sekolah. Aku udah bikin catatannya ya. Yang pertama itu fokus sekolah. Karena umur 13 sampai 17 tahun itu belum selesai sekolah ya. Kenapa aku bilang fokus sekolah? Karena banyak sekali yang berhenti di tengah jalan. Banyak sekali yang berhenti di kelas 2 SMP atau kelas 2 SMA. Nah, yang mau aku kasih tahu itu usahakan tamat SMA. Jangan berhenti di kelas 2 SMP atau di kelas 2 SMA. Usahakan tamat SMA. Kalau kalian tamat SMA, kalian punya modal untuk pergi keluar mencari kerja. Misalkan ke Batam apa ke Jakarta. Kalau kalian ke Batam apa ke Jakarta, itu kalian bisa pakai ijazah SMA untuk melamar di mall, di PT. Itu minimal memang SMA diterima ya. Dan gaji di sana juga lumayan besar. Tapi kalau kalian cuma tamat SMP, apalagi nggak tamat, itu sangat sulit sekali kalian mencari kerja di Batam ataupun di Jakarta di sebuah PT atau sebuah mall. Jadi kalian usahakan tamat SMA ya. Jadi kalau suatu saat kalian udah kerja, misalkan tiba-tiba kalian ingin melanjutkan kuliah, bisa karena kalian udah tamat SMA. Tapi kalau kalian tiba-tiba nanti cuman tamat SMP, tiba-tiba kalian ingin kuliah, kan nggak bisa. Nah gitu. Dan kalau kalian itu tidak tamat sekolah, kalian misalkan suatu saat suka kepada seseorang gitu kan malu ya kalau cuman tamat SMP ya. Jadi aku kasih tahu adik-adikku, kalian itu usahakan tamat SMA ya. Semuanya mau laki-laki atau perempuan, usahakan kalian itu tamat SMA. Terus yang kedua, nggak usah pacaran ya. Pertama aku kasih tahu sama laki-laki dulu ya. Kenapa aku bilang nggak usah pacaran? Gini, laki-laki itu biasanya kan menafkahi perempuan. Nah, jadi kalau pacaran, si laki-laki ini suka kan menraktir si perempuan. Kalian tahu nggak? Ini untuk kalangan menengah ke bawah ya. Saya tidak membicarakan kalangan menengah ke atas yang jajan mereka itu banyak-banyak gitu. Kalau kalau yang kalangan menengah ke bawah, jajan dia itu kan jajan dia itu 20.000 atau 10.000. Nah, jadi kalian kalau dikasih orang tua kalian uang jajan 20.000 ataupun 10.000, orang tua kalian bekerja keras, cari duit, maksud mereka adalah untuk biar anakku ini tidak kekurangan jajan di sekolah, tapi kalian pakai untuk mentraktir anak perempuan orang lain. Kalau orang tua kalian tahu, sakitnya tuh di sini. Karena yang mereka inginkan adalah anak mereka ini loh. Mereka mementingkan anak mereka ini, bukan anak orang lain, anak perempuan orang lain, bukan. Tapi anak laki-laki mereka. Dia nggak akan rela. Orang tuamu tidak akan rela kalau ketahuan kamu mentraktir anak perempuan orang lain. Anak perempuan orang lain ini sudah punya uang jajan sendiri. Jadi nggak perlu kamu traktir-traktir anak orang. Kamu makan duit itu karena itulah yang diamanatkan oleh orang tuamu. Nah, ini buat yang laki-laki dan perempuan ya. Nggak usah pacaran kalau masih sekolah.
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak sekali terjadi, kita lihat anak sekolah belum selesai sekolah sudah um, duluan, ya. Jadi untuk menghindari itu lebih baik memang tidak usah pacaran, diselesaikan dulu sekolahnya barulah pacaran-pacaran. Itu ya untuk yang kedua. Yang ketiga, jangan menikah muda. Kalau kalian mau menikah muda, kalian lihat ya, banyak sekali yang menikah muda itu gagal, diakhiri dengan perceraian. Contohnya ya, abang kandung saya menikah dengan istrinya yang masih muda, kalau tidak salah dulu itu mungkin istrinya kelas 2 SMP, akhirnya gagal bercerai. Ibu saya menikah di umur berapa, akhirnya gagal juga bercerai. Jadi saya ini adalah anak yang broken home. Suatu saat saya akan bikin video bagaimana rasanya menjadi anak yang broken home.